Bismillah. Bagaimana menanggapi kekhawatiran terhadap masa depan? Ahibati fillah, Allah memang menguji kita dengan rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Terus bagaimana supaya kita tidak khawatir dengan masa depan kita? Dari 6 rukun iman, ada satu rukun yang insya Allah kalau kita meyakini hal itu, tenang kita jemaah. Bersama rukun iman yang lainnya. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika kita tahu bahwasanya masa depan kita telah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ya sudah, rizki kita akan nyampe kepada kita. Nabi SAW mengatakan, wa'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, yang menimpamu itu memang harus menimpamu, nggak mungkin luput dari dirimu. Yang tidak menimpamu, ya memang sudah ditetapkan tidak menimpamu. Dan beriman dengan takdir ini jamaah membuat kita tidak congkak dan tidak ujub. Ketika antum sukses, antum mengatakan Allah sudah tulis ini buat ana kesuksesan. Ketika antum susah, Allah sudah tulis hal ini buat ana untuk menguji kesabaran ana. Sehingga ketika antum takut dengan masa depan, maka ingat bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa semua yang akan terjadi berdasarkan hikmah. Nabi SAW kadangkala kalau masuk rumah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Ini potongan bait yang sebelumnya mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari itu akan datang dengan kepadamu dengan peristiwa-peristiwa yang kau nggak tahu sebelumnya. Akan datang memberitakan kepadamu satu informasi yang engkau nggak siap menerimanya, belum punya bekal menerimanya. Tapi seorang mukmin, ketika ada hal yang tidak dia sukai terjadi, apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai jamaah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin dalam semua musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah. Jadi kita santai aja. Apa yang akan terjadi? Susah, sulit, dan kita tidak mampu menghadapinya, yakin Allah tidak memberikan musibah, cobaan, ujian di atas kemampuan hambanya. Engkau berarti mampu menghadapinya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ini ada pertanyaan dari seorang mahasiswa. Mohon tips-tips dari Ustadz, bagaimana caranya agar saya istiqomah dalam menghafal Al-Quran, hafalan saya yang telah lampau. Nasihat buat semuanya, buat anak pribadi, teruslah menghafal Al-Quran. Terus, walaupun nggak hafal Quran, tapi terus menghafal Al-Quranul Karim. Kalau seorang penuntut ilmu, mungkin dia memang fokus. Tapi yang orang awam, yang anak nggak pernah dok Ustadz, anak nggak pernah sekolah, dalam rangka berlari menuju Allah Azza wa Jal, engkau tambah hafalan Quranmu. Karena derajat nanti di akhirat itu nggak ikut S1, S2, S3, nggak ikut itu. Derajat di sana tidak ikut kepangkatan yang ada di dunia ini, enggak. Ikut apa? Salah satunya ikut bacaan Al-Quranul Karim, hafalan Al-Quranul Karim. Bagaimana dikatakan kepada orang yang punya hafalan Quran, Iqra, baca, nanti di surga. Warqa, naik derajatmu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia, karena kedudukanmu akan berada di akhir ayat yang kau baca. Maka tolong, jangan anak orang awam, anak nggak pernah mondok, iya. Yang nggak pernah mondok, yang merasa orang ini kesempatan sekarang di sisa umur anak, dalam setahun anak akan menghafal satu surat dari Al-Quranul Karim.
Mampu nggak mampu 355 hari menghafal satu surat? Mampu nggak jamaah? Mampu tapi nggak mau. Itu masalahnya. Adapun bagaimana menghafal Al-Quranul Karim, yang pertama bersihkan hatimu, perbaiki niatmu, dan perlu ada jadwal yang dihafal. Ada target. Kalau memang sehari setengah halaman, ya engkau baca tuh setengah halaman sampai hafal. Kemudian setorkan. Jangan menghafal kemudian merasa sudah hafal tidak pernah menyetorkannya. Dan kalau bisa sebelum menghafal disetorkan dahulu bacaannya, supaya bacaannya nggak salah. Kalau menghafal salah, membenahinya berat, karena salah itu sudah nempel di akalnya. Jadi sebelum menghafal disetorkan bacaannya, udah benar baru mulai menghafal. Kemudian nanti di murojaah, yang hari ini dihafal besok di murojaah nambah hafalan baru, terus seperti itu sambil berdoa memohon kepada Allah untuk dimudahkan jamaah. Barakallahu fikum. Nah, ana mau cari pertanyaan yang sesuai dengan tema dulu jamaah. Panitia ini nggak tahu apa yang diseleksi sama panitia ini. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan dengan waktu perpisahan kita dengan dunia ini. Bukankah seorang yang mati syahid terhindar dari sakit sakaratul maut? Iya. Kenapa yang mati syahid terhindar dari sakaratul maut? Karena proses kematian dia itu sudah sekarat. Perjalanan dia ke medan perang, bagaimana dia melihat pedang, ya, tombak, panah, itu sudah menjadi beban buat dia. Maka ketika dicabut nyawanya hanya seperti gigitan semut. Yang dia tanyakan, lalu mana dalil yang paling tepat tentang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau memang merasakan sakitnya sakaratul maut itu? Apa tujuan Allah memberikan sakaratul maut kepada Rasulullah SAW? Kalau ingin memberikan gambaran kepada umat, bukankah Al-Quran dan banyak hadis yang menjelaskan tentang sakitnya sakaratul maut? Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam itu sakitnya lebih parah dari kita. Kalau tanya kenapa? Kenapa Ustaz? Karena Allah sayang sama Nabi. Tidak ada di muka bumi ini seorang Nabi yang pernah disakiti seperti disakitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bicara sakaratul maut, hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi kok nggak dikasih yang nikmat, yang menyenangkan? Nabi itu manusia yang paling indah, yang paling mulia. Ketika Nabi sakit sebelum meninggal dunia, datang seorang sahabat membesuk Nabi SAW. Mereka itu mendapatkan panasnya tubuh Nabi SAW itu dari atas selimut Nabi SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasul, sakitmu ini parah banget gitu. Apa kata Nabi SAW? Inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Sakitnya aku itu sakitnya dua orang. Sakitnya dua orang. Itu yang dirasakan Nabi SAW. Kenapa ya Rasulullah? Apakah karena Allah akan berikan pahala double? Iya, kata Nabi SAW. Sakaratul maut yang diberikan kepada Nabi SAW ketika berpisah dengan dunia ini, selain pelajaran buat umatnya, karena memang Allah akan memberikan derajat tertinggi buat Nabi SAW, maqaman mahmuda,
Bagaimana di padang mahsyar nanti, ketika miliaran manusia mencari solusi untuk masalah mereka, datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Bayangin, di satu tempat jamaah, mereka mencari solusi. Lalu mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, analaha, analaha. Pintu surga itu enggak dibuka kecuali buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakaratul maut yang dirasakan adalah untuk meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu jangan heran kalau ada orang kok kayaknya matinya gampang banget ya. Nabi kita berat matinya. Sebenarnya perpisahan ruh dengan jasad itu sakit. Sakit. Maka Nabi mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Oleh karena itu tatkala Fatimah mengatakan, ya Rasulullah kok parah banget sakitmu ya, susah banget kondisi Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la karba ala ba'dika ba'dal yum. Mulai hari ini nggak ada lagi kesusahan buat ayahmu, nggak ada lagi. Itu kesusahan terakhir yang harus dirasakan Rasul SAW. Nah, anak kembalikan ya kepada antum. Mohon nasihatnya Ustaz. Membagi waktu antara belajar berdagang dan belajar ilmu kok nggak paham sama apa ini? Oh, yang telah kita pelajari. Bagaimana membagi waktu antara belajar berdagang dan mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Betul. Bingung juga macam. Waktu belajar berdagang dan mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Ini seorang pedagang. Nah, anda nggak paham dengan pertanyaannya jemaah. Tapi yang jelas begini. Kita ini seringkali merasa nggak punya waktu. Berarti waktu kita nggak berkah jemaah. Bagaimana menjadikan waktu kita berkah? Baca Quran. Quran ini berkah jemaah. Kalau antum benar-benar membaca Al-Quran dengan artinya memahami, insya Allah hari itu jadi berkah buat antum. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan beliau itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali sehari jemaah. Sehari 2 kali. Ana sebulan gak hatam-hatam Ustaz. Ada masalah sama kita. Waktu kita berkah. Jadi kalau kesulitan membagi waktu ini dan itu, minta sama Allah petunjuk agar diberkahi waktunya. Dan salah satu untuk mendapatkan keberkahan waktu itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi seakan-akan kita baca Quran itu nambah 24 jam itu jadi 26 jam. Karena berkahnya waktu kita. Kemudian tinggalkan dosa. Orang tuh berbuat dosa 2 jam kayak 1 menit. Dia nonton hal-hal yang dilarang 1 jam, 2 jam. Itu kok cepet banget. Baca Quran 5 menit kayak 1 jam. Ada masalah sama dia. Ana dan 7 orang teman Ana dari Pariaman. Kami pelajar Madrasah Aliyah. Bagaimana cara kami mendapatkan hari esok yang baik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faham jemaah pertanyaannya? Mendapatkan hari esok yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mungkin dia ingin masa depan dia bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, kenapa kita bicara sunnah?
Kenapa kita bicara amalan kita harus sesuai dengan sunnah? Karena yang diutus jadi nabi itu Nabi kita Muhammad SAW. Bukan ustadz, bukan ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Kelak Nabi kita Muhammad SAW di padang mahsyar, beliau menanti para umatnya di telaganya. Datang tuh umatnya. Nabi melihat umatnya dari bekas wuduk mereka. Tahu-tahu ketika mereka hendak mendekat ke telaga Nabi SAW, datang malaikat mengusir mereka. Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati, umatku, kenapa diusir umatku? Di situ para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu dengan apa yang dibuat-buat oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia. Lalu Nabi SAW mengatakan, suhqan, suhqan. Sudah jauh sana, jauh sana. Maka kita perlu mengamalkan sunnah Nabi SAW supaya kita nggak ditolak di telaga Nabi SAW. Memang betul kita sudah melaksanakan sholat, beliau tahu dari tanda-tanda sholat itu. Tapi kalau ternyata kita menyimpang dari apa yang diajarkan Nabi SAW, maka kita sulit untuk mendekat ke telaga Nabi SAW. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Ya belajar. Ketika belajar, belajarlah kepada pokoknya, tapi mengajak kepada Allah. Dan dia mengajarkan, ini loh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kerjaannya Umar, ini loh petunjuknya Abdullah bin Mas'ud. Dan dengan seperti itu, semoga kita bisa menjalankan Islam ini seperti yang dijalankan Nabi kita Muhammad alaihi sahabatnya. Barakallahu fikum. Sudah pertanyaannya? Jamaah, sebenarnya pertanyaannya masih banyak. Kita harus mengejar pesawat, bukan mengejar ya. Karena kita nggak boleh lari untuk dunia ini. Karena pesawat Ana jam 11 lewat 5 menit. Mungkin hanya itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan buat para sahabatnya. Ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Ana ingin membacakan doa ini buat kita semua. Nabi mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhindar dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu, yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan. Ini yang takut dengan masa depan, doa minta sama Allah. Berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami, ya Allah. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, kekuatan kami, matin wa matti'na ma waritha minna surna ala, jadikan pada limi kami menghadap wala dunya akbar, menjadikan musibah itu menimpa hilang ya. Dan yang paling besar
wala wala, itu akhir dari kami yang kami wala taj'alid dunya akbara ham wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan jadikan yang semoga Allah memberikan kondisi sudah di Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.